Shalom, selamat malam teman-teman pembeda semua. Kembali lagi dan berjumpa bersama beta di Remis kali ini. Dan sebelum itu perkenalkan beta bernama Diani Leo. Beta juga meminta terima kasih kepada kakak-kakak seksi rohani yang sudah memberikan beta kesempatan untuk berbagi firman di Remis kali ini. Baik, sebelum ketong membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, terlebih dahulu, katong akan berdoa. Mari katong siapkan hati untuk katong sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selamat malam Tuhan, selamat malam Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena kesempatan yang indah ini Engkau boleh mempertemukan kami walaupun secara online ya Tuhan Yesus. Kami boleh beribadat bersama-sama ya Tuhan Yesus. Tuhan, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sedikit daripada sabda kebenaran-Mu. Biarlah apa yang kami baca dan kami dengar tidak sia-sia begitu saja, tetapi kami akan tanamkan dalam diri kami dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk membaca dan mendengarkannya. Haleluya, amin. Baik, katong punya pembacaan Alkitab ini malam yang diberikan dari kakak seksi rohani terambil dari kitab 1 Petrus 5 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Jadi di sini cuma 2 ayat. 1 Petrus 5 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Gembalakanlah kawanan domba. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Baik, katong punya tema sharing malam hari ini. Rendah hati bukan berarti kalah. Sebagai seorang Kristen, kita dituntut untuk rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5. Kesombongan dapat timbul karena kecintaan dari diri seseorang akan kemampuannya sendiri. Dan juga merasa apa yang katong punya melebihi dari kepunyaan orang lain. Seolah-olah apa yang katong dapatkan adalah berdasarkan atas katong punya kemampuan, dan katong lupa diri dan son sadar diri bahwa semua yang katong punya dan katong miliki sesungguhnya berasal dari Tuhan. Tapi katong son ingat akan itu hal. Sekarang nih katong ada di zaman milenial yang dimana katong susah untuk menghormati dan menghargai orang lain. Katong perlu ambil contoh dari luar-luar. Katong cukup ambil contoh dari katong punya lingkungan sekitar. Oke, beta mau kasih satu contoh. Misalkan ada beberapa teman, dia sukses. Pokoknya dia hidup tuh selalu bercukupan. Dia sombong, tapi dia selalu rendah hati dengan orang-orang yang ada di dia sekitar. Tapi beta nih iri dengan dia. Dan be bilang, masa beta bisa? Masa dia bisa, beta son bisa nih. Nah, itu tuh Tuhan son suka dari orang-orang yang omong begitu. Yang selalu anggap dia pendiri bisa. Dan
andalkan dia pun kemampuan. Tapi son mau rendah hati. Nah, dari contoh di atas, katong sudah bisa paham bahwa orang-orang yang rendah hati, dia bukan kalah, tapi dia akan dibuat menang oleh Tuhan dan diangkat oleh Tuhan. Dalam kitab Matius 23 ayat 12, Matius 23 ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka memposisikan diri mereka melebihi siapapun, bahkan menempatkan diri mereka sebagai wakil Tuhan. Para ahli Taurat juga menempatkan diri sebagai pusat segalanya. Dan tahu segalanya, mereka meninggikan diri dengan merebut posisi Allah. Secara ilmiah, semakin katong kaya, memiliki status sosial yang tinggi, maka katong memiliki kecenderungan menjadi sombong. Dan katong sonde bergantung pada Tuhan, tapi katong mengandalkan katong punya kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Pemazmur dengan gamblang menggambarkan hidup manusia itu fana. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila ingin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Rasa ingin dipuji dan dihargai adalah awal kesombongan. Sebaliknya dalam katong punya khotbah ini malam, rendah hati bukan berarti kalah, tapi akan ditinggikan. Merendahkan diri bukan berarti menempatkan diri lebih rendah dari lainnya. Merendahkan diri yang dimaksud Tuhan Yesus adalah katong punya sikap hati yang takluk pada kebenaran Allah dan menyadari diri sebagai orang berdosa. Dalam khotbah ini malam, beta mengambil kesimpulan mari katong sama-sama untuk mencerminkan kerendahan hati, dan jadilah pribadi yang rendah hati bila ingin dikasihi oleh Tuhan. Mengalah bukan berarti kalah, mengalah tidak menandakan katong lemah. Saat katong rendah hati kepada sesama dan Tuhan, maka katong akan ditinggikan dengan cara Tuhan. Amin. Baik, katong akan masuk dalam doa syafaat, dan ada beberapa pokok doa yang akan katong sama-sama gumuli. Yang pertama, firman yang sudah katong baca dan katong dengar. Yang kedua, pergumulan pemuda, baik itu pendidikan, pekerjaan, jodoh, terutama yang sedang sakit, program BP ke depan, tim multimedia, dan keadaan COVID sekarang ini. Baik, mari katong sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Katong berdoa. Selamat malam Tuhan, selamat malam Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat anak Yesus Kristus. Tak henti-hentinya ya Tuhan, kami datang dan kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus, atas segala berkat yang Kau masih berikan terhadap kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berterima kasih karena kami juga masih melakukan kegiatan ibadah online ya Tuhan Yesus. Ini semua atas izin kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa. Kami sudah membaca, mendengarkan sedikit daripada sabda kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah apa yang sudah kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini akan kami tanamkan dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Tuhan, dari tempat ketinggian ya Tuhan Yesus, Engkau melihat kami anak-anak-Mu
pemuda Bethesda Molava ya Tuhan Yesus, dengan segala beban, pergumulan kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan Yesus. Tuhan, baik itu mereka bergumul dengan pendidikan, pekerjaan, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan Yesus, baik yang masih dalam bangku pendidikan SMA maupun yang kuliah ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati dalam tugas pekerjaan mereka sebagai siswa dan mahasiswa ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberikan akal, budi, hikmat, kepintaran ya Tuhan Yesus. Apapun cita-cita yang mereka harapkan, biarlah Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberikan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa buat yang sedang mencari jodoh ya Tuhan Yesus. Biarlah jodoh yang tepat dan Engkau akan memberikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat teman-teman pemuda yang sedang sakit ya Tuhan Yesus, apapun penyakit sakit yang mereka alami, biarlah Engkau yang akan sembuhkan, karena Engkau adalah dokter dan segala dokter. Kiranya Engkau memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa buat badan pengurus pemuda Bethesda Molava ya Tuhan Yesus. Tuhan, apapun program-program yang sudah direncanakan, program-program yang sudah dilakukan, baik yang belum dilakukan di tahun 2021 ini, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat tim multimedia ya Tuhan Yesus, dalam susah jerih payah mereka yang mereka lakukan untuk merekam dan mengupload ya Tuhan Yesus, agar teman-teman pemuda dapat melakukan kegiatan ibadat online ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, kiranya Engkau memberkati mereka semua. Kami juga mau berdoa buat keadaan COVID sekarang ini ya Tuhan Yesus, di mana kami tidak bisa melakukan apa-apa ya Tuhan Yesus. Kami melakukannya dari rumah saja ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya COVID ini akan segera berakhir ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang akan menjaga dan menyertai kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, shalom.